Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 33. Maaf, saya bernama Liam Toan Ki dan Bu Moy adalah calon istri saya. Ibu, dia ini yang pernah menyerbu Bu Tongpai dan dialah tentunya yang membawa minggat suci, tiba-tiba Bu Ong berkata. Toan Ki diam-diam memuji kecerdikan anak laki-laki itu dan dia terkejut sekali. Benar demikian, saya yang dahulu menjadi petugas An Goan Sui menyelidiki Bu Tongpai dan kemudian mengajak pergi Bu Moy yang sekarang menjadi calon istri saya. Tekuat Lin mengerutkan alisnya. Laki-laki ini sebenarnya telah menghinanya sebagai bekas ketua Bu Tongpai dan sebagai guru Sui Nio, akan tetapi diam-diam dia menerima isyarat mata Kiam Mo Chai Li, maka dia menoleh kepada Sui Nio sambil bertanya, benarkah kau menjadi calon istrinya? Muka Sui Nio menjadi merah sekali. Benar, Subo. Kami saling mencinta, akan tetapi Teocu dan dia berjanji hanya akan melangsungkan pernikahan setelah dendam saya terbalas, yaitu setelah kerajaan sekarang jatuh dan dikuasai An Goan Sui. Sudahlah. Kalau kau dan calon suamimu ini hanya membantu, siapa yang menjadi utusan An Goan Sui menghadap padaku? Mereka inilah, Sui Nio menunjuk kepada 3 orang teman-temannya. Dia adalah Pat Jiu Mokai, dan Totiang ini adalah Siok Tojin, Long Hyong itu adalah Tan Goan Kok. Mereka bertiga yang menjadi utusan An Goan Sui. Tekuat Lin memandang tajam kepada 3 orang itu seolah-olah hendak menimbang bobot mereka dengan matanya. Pat Jiu Mokai yang tertua dan dianggap pemimpin rombongan apalagi karena dia yang pandai bicara dibandingkan Tan Goan Kok yang kasar dan jujur, apalagi dengan Siok Tojin yang jarang sekali membuka mulut, segera tertawa. Hahaha, kami bertiga pun hanyalah pembantu-pembantu rendahan saja dari An Goan Sui, akan tetapi kami menerima kehormatan untuk menjadi utusan beliau menghadap Toanio Tekuat Lin yang namanya terkenal sebagai Ratu Pulau Es dan Ketua Bu Tongpai, juga menghadap Kiam Mo Chai Li yang juga amat terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang wanita yang amat lihai dan cerdas sekali. Kami merasa amat terhormat dapat menjadi tamu-tamu di rawa bangkai ini. Kiam Mo Chai Li Liok Siang memang amat cerdas. Kini mendahului Kuat Lin dan berkata, tidak tahu apakah kedatangan Cui ada hubungannya dengan pesan kami kepada An Goan Sui. Dugaan Chai Li benar sekali. Kami berlima adalah utusan An Goan Sui untuk menghadap Jiwi dan untuk bicara dengan Jiwi. An Goan Sui telah menerima pesan Jiwi dan sebagai jawaban An Goan Sui mengutus kami untuk bicara. Lalu bagaimana keputusan An Goan Sui tentang ajakan kami untuk bekerja sama? Tekuat Lin bertanya. An Goan Sui merasa amat senang menerima surat Jiwi dan tentu saja An Goan Sui menerima dengan kedua tangan terbuka uluran kerja sama Jiwi itu. Sudah lama An Goan Sui merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik sehingga Jiwi sekalian dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kui-hui. Hanya sayang, pada saat terakhir siasat gemilang itu mengalami kegagalan karena orang kepercayaan Jiwi tidak dapat menahan nafsu berahinya. Kami diutus oleh An Goan Sui untuk menyampaikan pesan bahwa jika Jiwi suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja dan kalau mungkin di dalam istana agar kelak memudahkan penyerbuan ke kota raja apabila saatnya yang tepat tiba, maka An Goan Sui akan berterima kasih sekali. Mendengar pesan An Lusan yang disampaikan oleh Pat Jiu Mokai ini, hati kedua orang wanita itu menjadi girang sekali sungguh pun kegirangan itu tidak terbaca di wajah mereka. Kami yang tidak mempunyai pasukan besar memang tahu diri dan tentu saja hanya akan membantu dari dalam seperti yang diusulkan An Goan Sui. Kami dapat menerima usul itu dan sebaiknya kita rencanakan siasat-siasatnya bersama. Tekuat Lin berkata. Sebelum kita berunding dan mengatur siasat agar dapat kami sampaikan kepada An Goan Sui terlebih dahulu kami harus menyampaikan semua pesan beliau untuk Jiwi. Selain usul itu juga An Goan Sui mengatakan bahwa pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit, dan berbahaya. Hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi saja yang akan dapat berhasil dan An Goan Sui ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Mendengar kata-kata kakek berpakaian tambalan itu, merahlah wajah Tekuat Lin dan hatinya menjadi panas. Ucapanmu itu berarti bahwa kalian hendak menguji kepandaian kami? Sambil tertawa Kiam Mo Chai Li yang melihat kemarahan kawannya itu bangkit berdiri dan meloncat ke tengah ruangan yang luas itu sambil berkata, memang sudah seharusnya demikian.
An Sui adalah seorang jenderal besar yang cerdik pandai, tentu akan menguji setiap orang sekutu atau pembantunya. Nah, biarlah aku yang lebih dulu memperlihatkan kepandaian. Siapakah di antara Cui berlima yang hendak menguji? Dengan lagak memandang rendah Kiamo Caili berdiri dan memandang ke arah 5 orang utusan itu. Tentu saja Bu Swinyo tidak berani bergerak, juga Liem Toan Ki yang sudah maklum akan kehebatan ilmu kepandaian wanita majikan rawa bangkai itu mengerti bahwa dia bukanlah tandingannya. Melihat wanita yang usianya 50 tahun itu masih cantik menarik dan memegang sebatang payung, berdiri dengan sikap memandang rendah, Siok Tojin yang sejak tadi diam saja sudah bangkit. Ilmu kepandaian Tosu ini amat tinggi terutama ilmu pedangnya, dan di dalam rombongan itu dia merupakan orang kedua yang terpandai. Biarlah Pinto yang akan menguji, katanya. Pak Jiu Mokai mengangguk. Memang yang akan menjadi tukang menguji kepandaian 2 orang wanita itu adalah mereka bertiga, dan dia mendengar bahwa kepandaian bekas Ratu Pulau Es itu lebih hebat daripada kepandaian Kiam Mo Caili. Maka memang sebaiknya kalau Siok Tojin yang menghadapi Kiam Mo Caili sedangkan dia nanti yang akan menghadapi Te Kuat Lin. Kiam Mo Caili memandang Tosu itu penuh perhatian, kemudian sambil tersenyum dia berkata, kalau aku hanya mampu menandingi Siok Tojin, agaknya belumlah patut aku menjadi tangan kanan Ratu Pulau Es dan akan menjadi kepercayaan An Sui. Akan tetapi hendak kuperlihatkan bahwa aku akan dapat mengalahkan Totiang dalam 10 jurus. Kalau sampai dalam 10 jurus aku tidak mampu mengalahkan Totiang, anggap saja aku tidak becus dan aku akan mengundurkan diri. Ucapan ini mengejutkan semua utusan itu. Biarpun mereka sudah lama mendengar nama besar datuk wanita yang merupakan iblis betina ini, namun Siok Tojin bukan orang sembarangan. Ilmu pedangnya amat tangkas, hebat dan kuat. Bagaimana wanita itu berani bersombong mengatakan hendak mengalahkannya dalam 10 jurus? Namun Te Kuat Lin yang dengan pandang matanya yang tajam dapat menilai orang, tenang-tenang saja. Juga Kiam Mo Caili bukanlah menyombongkan diri secara ngawur, melainkan dia pun sudah dapat menilai kepandaian Tosu itu dari gerakannya maka dia berani menantang akan mengalahkannya dalam 10 jurus. Siok Tojin mengerutkan alisnya, perutnya terasa panas. Dia tidak pandai bicara, maka dalam kemendongkolannya dia hanya berkata, seekor kerbau diikat hidungnya, manusia diikat mulutnya. Ucapan ini mengandung maksud bahwa kalau Kiam Mo Caili tidak memenuhi janji yang diucapkan dengan mulut, dia sama dengan seekor kerbau. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak dan tampaklah sinar berkilau dari pedang yang telah dicabutnya. Tentu saja mulutku dapat dipercaya, Siok Tojin. Aku akan mengalahkanmu dalam waktu 9 jurus. Kiam Mo Caili berkata sambil mengejek dan tangan kanannya memegang payung yang segera terbuka dan dipakainya, sedangkan tangan kirinya diraba-raba sanggul rambutnya, seperti merapikan padahal diam-diam dia melepas tali rambutnya yang panjang itu. Sebagai nyonya rumah rasanya kurang sopan jika aku menyerang tamuku. Silakan dimulai, Totiang, ujar Kiam Mo Caili. Sing. Siok Tojin langsung menghunus pedangnya. Tosu ini memang lebih pandai berbicara melalui pedang dibandingkan dengan mulutnya. Pihak lawan sudah memintanya membuka pertarungan, maka tanpa sungkan lagi Tosu ini menerjang ke depan, apalagi perutnya masih panas akibat dia tadi diremehkan. Melihat iblis wanita yang menjadi lawannya menyandang payung di bahu kanan, langsung pedangnya menusuk lurus ke arah pundak kiri lawan yang lebih terbuka. Dalam pertarungan biasa, dia akan menusukkan pedangnya tepat ke jantung lawan, tetapi karena pertarungan ini hanya untuk menguji kepandaian, maka sengaja dia arahkan pedangnya lebih tinggi sehingga tidak mengancam jiwa lawannya. Tidak percuma Lioksi bergelar Caili, wanita pandai. Melihat gerakan pembuka Tosu ini dia lantas paham bahwa pihak lawan memang hanya ingin mengujinya, tidak punya maksud mencelakakan. Sebab itu bibirnya mengembangkan senyum manis, dan dalam hati dia pun bertekad untuk tidak menurunkan tangan berat kepada Tosu itu. Begitu pedang datang menyambar, Kiam Mo Caili cepat menarik kaki kiri sedikit ke belakang, sedangkan kaki kanannya ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan menjauh dari pedang Siok Tojin. Namun gerakan pembuka tadi ternyata hanya pancingan belaka. Begitu tubuh lawan bergerak, segera Siok Tojin menahan pedangnya, lalu membuat gerakan memutar dan membabat lengan kiri lawan. Kiam Mo Caili tidak mengelak lagi, secepat kilat tangan kanannya yang memegang payung digerakkan untuk menangkis pedang yang mengancam lengannya. Melihat urat di dahi Tosu itu menegang, tanda bahwa dia sedang mengerahkan tenaga penuh,
Kiam Mo Chaili turut menghimpun sinkang dan menangkis dengan sekuatnya. Terang, timbul percikan api akibat benturan payung dan pedang, diikuti langkah mundur keduanya. Dalam sekali gebrakan, keduanya langsung paham kemampuan lawan masing-masing. Pedang Siok Tojin bergerak lebih dulu, namun payung Kiam Mo Chaili yang sampai lebih awal di tempat tujuan, padahal jarak yang ditempuh pedang lebih pendek dibandingkan payung. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan majikan rawa bangkai itu masih lebih unggul. Selain itu, ketika terjadi benturan tadi Siok Tojin dapat melihat pedangnya sedikit terpental dan merasakan perih di telapak tangannya, sedangkan payung di tangan wanita iblis itu hanya terlihat sedikit tergetar. Mau tidak mau Siok Tojin harus mengakui bahwa sinkangnya juga lebih asor. Baik kecepatan maupun sinkangnya lebih unggul, tidak heran lidahnya bisa berucap hingga menjilat langit. Melihat kenyataan ini, sebaiknya aku bertahan saja selama 10 jurus, hendak kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadap diriku. Lewat 10 jurus, jika aku masih berdiri tegak, bukankah dia sendiri yang harus mengaku kalah? Demikian jalan pikiran si Tosu dalam mengatur siasat. Setelah mengambil keputusan demikian, Siok Tojin tidak mau bergerak sembarangan lagi. Dia hanya berdiri tegak dengan kuda-kuda sekokoh batu karang, kedua kaki dipentang dengan lutut sedikit menekuk, pedang menuding diarahkan lurus ke depan, tangan kirinya dipasang melintang di depan dada, sedangkan matanya mengawasi lawan dengan waspada. Mula-mula Kiam Mo Chaili tertegun melihat lawannya diam tak bergerak, namun dia segera sadar akan isi benak si Tosu. Semenjak sebelum pertarungan dimulai, ketika dia menyatakan akan menundukkan lawannya di bawah 10 jurus, wanita cerdik ini sudah memikirkan pula kemungkinan ini. Hai Hik, baru 1 jurus Totiang sudah mematung tidak berani maju. Apakah Totiang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah Totiang bermaksud mengujiku? Atau justru aku yang perlu menguji kepandaian Totiang? Dengan cerdik Kiam Mo Chaili menyindir tajam sambil tersenyum mengejek. Walaupun seorang Tosu, agaknya Siok Tojin adalah orang yang lebih mengutamakan hati dibandingkan otak. Mendengar sindiran lawan, dia lupa pada siasat yang sudah ditanam dalam pikirannya. Siapa yang takut? Bentaknya sambil kembali menerjang. Kiam Mo Chaili tahu An Sui tidak mungkin mengirim orang lemah untuk menguji dirinya. Bisa melewati rawa maut hingga kakinya menginjak istana kediamannya saja sudah menunjukkan bahwa Tosu ini bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Bila Siok Tojin hanya bertahan saja, dia khawatir hingga lewat 10 jurus dirinya belum mampu mengalahkan Tosu ini. Karena itu dia memang sengaja memancing kemarahan lawan agar mau menyerang, dengan demikian akan timbul lubang-lubang yang dapat diterobos payung, kuku, atau rambutnya yang seperti cambuk. Segera kedua orang itu saling serang dengan dahsyat. Walaupun Siok Tojin tidak bertahan sama sekali, namun pada kenyataannya dia ada di pihak yang lebih banyak bertahan. Dalam 4 gerakan, dia hanya menyerang 1 kali, sisa 3 gerakan lainnya berupa tangkisan atau gerakan mengelak untuk mempertahankan diri. Selain dia kalah cepat, niatnya untuk bertahan tidak terhapus hilang dari otaknya. Tidak demikian dengan Kiam Mo Chaili. Wanita ini harus menjatuhkan lawan sebelum jurus ke-10 dimainkan, karena itu dia langsung mengembangkan jurus-jurus pilihan. Payungnya berkelebat cepat, kadang tertutup lain kali terbuka, sekali menusuk 2 kali membabat. Di samping itu tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi turut menyerang dengan kuku-kukunya yang beracun. Setelah lewat 4-5 jurus kedudukan Siok Tojin sudah sangat payah. Seluruh ruang geraknya seakan-akan tertutup tanpa jalan lolos, terkepung oleh kelebatan sinar payung dan cengkeraman kuku jari Kiam Mo Chaili. Hingga suatu saat, pada jurus kelima, tubuh Tosu itu terhuyung setelah pedangnya terpaksa menangkis payung lawan yang menyabet lengan atasnya dengan tenaga penuh. Tiba-tiba Kiam Mo Chaili mengeluarkan suara lengking yang membuat telinga semua orang mendengung. Mendadak tangan kiri wanita iblis ini menyerang ulu hati lawan dengan gerakan mencengkeram, mengandalkan kuku jarinya yang panjang dan mengandung racun. Dalam waktu yang bersamaan, payung di tangan kanannya berkelebat secepat kilat membabat pinggang kiri si Tosu. Walaupun dalam keadaan terhuyung, Siok Tojin masih dapat melihat 2 serangan sekaligus yang sama berbahaya ini. Cepat tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan Kiam Mo Chaili, sementara pedangnya diayun menangkis payung yang mengarah pada pinggangnya. Kiam Mo Chaili mendengus, dia biarkan tangan lawan menangkap pergelangan kirinya, namun tanpa mengurangi tenaga, cakar kiri itu tetap mendorong dan mengancam ulu hati Siok Tojin. Di saat itu pula dia kerahkan sinkang pada payungnya sehingga pedang lawan menempel tanpa dapat dilepaskan.
Sekejap itu pula terjadilah adu tenaga antara kedua orang ini, majikan Rawa Bangkai berada pada kedudukan menyerang, sedangkan utusan An Lushan berjuang untuk mempertahankan diri. Pada saat itu, hanya sekejap saja, Siok Tojin sempat melihat senyum di bibir Kiamo Chaili tanpa tahu apa maksudnya. Dia baru tersentak kaget ketika kepala wanita itu tiba-tiba menghentak ke depan, diikuti oleh serangkum bayangan hitam yang panjang bagaikan ular menyambar ke arahnya. Celaka! Siok Tojin berseru, akan tetapi bagaimana dia dapat menghindarkan diri dari serangan ketiga ini? Kedua tangannya telah menahan dua ancaman maut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Plak-plak. Seperti ular hidup mematuk saja layaknya, ujung rambut panjang itu menotok dua kali, membuat kedua lengan tangan Siok Tojin seketika lumpuh dan pedangnya telah dirampas oleh ujung rambut yang terayun-ayun dan berputar ke atas, membawa pedang itu berputaran di atas kepala. Bagaimana, Totiang? Kiamo Chaili bertanya. Sambil menundukkan kepalanya, Siok Tojin berkata lirih, Pinto mengaku kalah. Dan memang dia tahu akan kekeliruannya sekarang, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah dikalahkan dalam 5-6 jurus saja. Dia tahu pula bahwa lawan tidak hendak mencelakakannya, kalau tidak, tentu ujung rambut itu dapat melakukan totokan maut yang akan menewaskannya. Rambut itu membawa pedang meluncur ke bawah dan melempar pedang menancap di depan kaki Siok Tojin. Kemudian dua kali rambut menyambar, dan menotok sehingga terbebaslah tosu itu dari totokan. Siok Tojin menghela napas, mengambil pedangnya, menjura lalu tanpa berkata-kata lagi dia melangkah mundur ke tempat teman-temannya. Hahaha, bukan main hebatnya Kiamo Chaili. Pedang payung lihai, kukunya berbahaya, rambutnya hebat, akan tetapi yang lebih hebat lagi adalah kecerdikannya yang memancing kemarahan Siok Tojin. Memang kecerdikan seperti itu amat dibutuhkan dalam tugas bekerja dari dalam yang membutuhkan kecerdikan seperti yang dimiliki Kiamo Chaili. Kyonghi, selamat. An Goansue tentu akan girang sekali mendengar laporan kami tentang diri Kiamo Chaili. Kiamo Chaili yang sudah duduk kembali, tersenyum girang. Loeng Hyong Patjiu Mokai terlalu memuji, katanya dengan bangga dan girang. Sekarang untuk melengkapi tugas kami yang diberikan oleh An Goansue, kuharap Tetoanio suka memperlihatkan kepandaian, kata pula Patjiu Mokai sambil melangkah maju menyeret tongkat bututnya. Dan agaknya terpaksa aku sendiri yang harus maju melayani Toanio. Tekuat Lin masih tetap duduk dan memandang kakek pengemis itu dengan sinar mata tajam penuh selidik, kemudian dengan suara tenang dia berkata, siapa lagi yang diutus oleh An Goansue untuk menguji kami? Hanya kami bertiga, dan karena Siok Tojin sudah kalah. Maka tinggal engkau dan Tan Loong Hyong itu. Nah, kau lihat Tan Loong Hyong juga telah membawa senjatanya, membawa sebatang toya, maka sebaiknya kalau kalian berdua maju dan mengeroyokku. Patjiu Mokai tertawa bergelak. Hahaha, Toanio, apakah Toanio juga hendak menggunakan siasat seperti Kiamo Chaili tadi? Ingat, tidaklah mudah untuk memancing kemarahanku. Tekuat Lin mengerutkan alisnya, lalu melangkah maju. Siapa yang menggunakan siasat? Tanpa siasat pun, menghadapi kalian berdua aku masih sanggup. Tiba-tiba terdengar suara Han Buong, Ibu, berikan dia kepadaku. Biar aku yang menandingi pengemis tua itu. Patjiu Mokai diam-diam terkejut. Kalau seorang anak belasan tahun berani menghadapinya, tentu ibunya memiliki kepandaian yang hebat sekali. Akan tetapi Tekuat Lin menoleh kepada putranya dan berkata, Buong, kita tidak sedang menghadapi musuh, dan pertandingan ini hanya untuk menguji kepandaian saja. Jangan kau ikut-ikut. Han Buong cemberut lalu berkata, apalagi hanya dikeroyok dua, biar kalian berlima maju semua, ibu akan dapat mengalahkan kalian dengan satu tangan saja. Kembali Patjiu Mokai terkejut. Bocah itu, putra Tekuat Lin, tidak lebih dianggap seperti bocah biasa, dan tentu telah memiliki kepandaian tinggi pula, maka kata-katanya tidak boleh dianggap kosong belaka. Lenyaplah keraguannya dan dia berkata kepada Tekuat Lin, memang sesungguhnya aku sendiri dan Tan Goan Kok merupakan orang-orang yang diutus menguji kepandaian Toanio, apakah kami boleh maju bersama menghadapi kelihayan Toanio? Dengan sikap tak acuh Tekuat Lin berkata sambil menggerakkan tangan kirinya, majulah, jangan sungkan-sungkan. Tan Goan Kok yang berwatak kasar itu melompat ke depan. Tentu Nyonya Rumah memiliki kelihayan yang luar biasa maka menantang kita maju berdua, Patjiu Mokai. Patjiu Mokai mengangguk-angguk. Hati-hatilah, Tan Sicu.
Mereka berdua lalu memasang kuda-kuda di sebelah kanan kiri Tekuat Lin. Pat Jiu Mokai memegang tongkat butut dengan tangan kanan seperti memegang sebatang pedang. Tongkat itu menuding ke depan dari dadanya, lurus ke depan, sedangkan tangan kirinya menjaga di depan pusar. Kedua kaki ditekuk sedikit, agak merapat di depan dan belakang. Tan Goan Kok memegang toyanya dengan kedua tangan, kuda-kudanya kuat sekali, kokoh seperti batu karang dan toya di kedua tangannya itu sedikit pun tidak bergoyang. Melihat dua orang itu sudah memasang kuda-kuda, Tekuat Lin lalu mencabut pedangnya, yaitu Ang Bue Kiam dan melangkah maju sambil berkata, "Nah silahkan kalian mulai. Kami adalah tamu-tamu dan kami maju berdua, tidak pantas kalau kami mulai, silahkan Toan Yo mulai," kata Pat Jiu Mokai yang tidak mau membuka serangan karena dia ingin lawan maju menyerang lebih dulu agar dia atau temannya dapat mengacaukan pertahanan lawan dengan serangan mendadak. Tekuat Lin tersenyum, maklum akan siasat kakek jembel itu. "Nah, sambutlah," teriaknya dan Pat Jiu Mokai kecelai kalau hendak melanjutkan siasatnya karena tiba-tiba pedang itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar yang menyambar ke arah mereka seperti kilat cepatnya sehingga sekali bergerak, pedang itu telah menyerang mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu saja mereka terkejut sekali dan cepat menggerakkan tongkat dan toya untuk menangkis. Terang. Ceringgi. Pat Jiu Mokai dan Tan Goan Kok terhuyung ke belakang. Tenaga yang keluar dari Ang Bue Kiam sungguh dahsyat, membuat telapak tangan mereka terasa panas dan hampir saja senjata mereka terlepas. Terkejutlah kedua orang itu dan Tekuat Lin diam-diam mentertawakan mereka karena dia memang hendak mengukur lebih dulu kekuatan lawan. Karena merasa penasaran, kini kedua orang itu maju dari kanan kiri dan mulailah mereka menyerang dengan ganas. Kuat Lin sudah dapat mengetahui bahwa di antara kedua orang pengeroyoknya, tongkat kakek jembel itulah yang lebih lihai maka dia selalu mendahulukan tangkisannya terhadap tongkat itu, baru dia menangkis toya yang menyambar. Dia tahu bahwa kakek Tan Goan Kok yang kasar itu hanyalah mengandalkan tenaga guakang yang besar, namun makin besar tenaga kasar lawan, makin mudah dia menghadapinya karena sedikit getarkan pedang yang dilakukan dengan pengerahan sinkang cukup membuat telapak tangan Tan Goan Kok terpukul sendiri oleh tangannya. Lewat 10 jurus, setelah dia yakin akan ukuran tenaga kedua orang lawannya, tiba-tiba Tekuat Lin menyarungkan kembali pedangnya dan menghadapi kedua lawan itu dengan tangan kosong. Tentu saja dua orang lawannya cepat menahan senjata dan Pat Jiu Mokai berseru, "Hei, Toan Yo. Kami belum kalah, mengapa engkau mengakhiri pertandingan?" "Siapa mengakhiri? Lanjutkanlah serangan kalian, aku menyimpan pedang karena takut rusak." Dengan tangan kosong pun ibu akan mudah mengalahkan kalian." Mendengar teriakan bocah itu, dua orang kakek itu lalu maju lagi dan menggerakkan senjata mereka untuk menyerang. Tongkat Pat Jiu Mokai melayang dari atas menghantam kepala, sedangkan toya Tan Goan Kok menyambar dari samping menghantam lambung. Mereka terkejut setengah mati melihat lawan itu sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan sedikit tubuhnya dan meloncat sedikit. Bu! Bu! Tongkat itu dengan kerasnya menghantam leher dan toya itu menghantam pangkal paha, akan tetapi tiba-tiba dua orang kakek itu roboh terguling dalam keadaan lemas tertotok. "Hore!" Han Buong bersorak melihat betapa dalam segebrakan saja setelah ibunya menyimpan pedang, dua orang pengeroyok itu dapat dirobohkan. Sementara itu, Tekuat Lin cepat membebaskan totokannya dan dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungut senjata mereka dan memandang dengan mata terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat dirobohkan hanya dalam segebrakan saja, namun kenyataannya memang demikian dan mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, Tekuat Lin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya, kemudian pada saat kedua senjata itu tiba di tubuhnya, menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan. Cepat seperti kilat kedua tangan Tekuat Lin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok. "Mereka bukan main!" Tan Goan Kok berseru dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu tanding sehebat itu. "Kami mengaku kalah. Kiranya Toan Yo memiliki kelihayan yang amat luar biasa dan kami akan melaporkan semua ini kelak kepada An Goan Sui,"
kata Pat Jiu Mokai. Tekuat Lin dan Kiamo Caili girang sekali setelah dapat menundukkan para utusan itu, maka pesta lalu diadakan untuk menyambut utusan-utusan An Lusan dan sambil makan minum mereka lalu merundingkan dan merencanakan siasat untuk bekerja sama. Dalam kesempatan ini, Pat Jiu Mokai mengeluarkan sebuah peti hitam kecil dan menyerahkannya kepada Tekuat Lin sambil berkata, harap To Anio suka menerima hadiah tanda persahabatan dari An Goan Sui ini. Tekuat Lin menyatakan terima kasih. Lalu bersama Kiamo Caili membuka peti yang terisi emas dan perak dalam jumlah yang cukup banyak. Tekuat Lin lalu melepaskan rantai kalungnya dan menyerahkannya kepada Pat Jiu Mokai sambil berkata, kami tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada An Goan Sui sebagai tanda persahabatan ini, harap Mokai suka menerima dan menyampaikan kepada beliau. Pat Jiu Mokai menerima kalung itu dan mereka berlima terbelalak kagum melihat mata kalung yang amat besar dan indah penuh batu permata yang amat luar biasa. Biarpun mereka bukanlah ahli, namun pengalaman mereka membuat mereka, terutama 3 orang kakek itu dapat menduga bahwa harga kalung ini tidak kalah mahalnya dengan peti dan isinya, hadiah dari An Lusan tadi. Hendaknya di antara pelaporan Cui, diberitahukan kepada An Goan Sui bahwa kami sama sekali tidak membutuhkan harta benda, melainkan hendaknya An Goan Sui mengingat bahwa saya adalah bekas Ratu Pulau Es dan putraku adalah seorang pangeran, sedangkan Kiamo Caili adalah majikan rawa bangkai sehingga kelak kalau perjuangan kita berhasil, sudah sepatutnya kalau kami memperoleh kedudukan yang setingkat dengan keadaan dan dengan bantuan kami. Bersambung ke bab 34.